Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas satu saham yaitu sahamnya BUMN Karya gitu ya. Makanya di sini saya tulis ini kesempatan yang ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena risikonya menurut saya cukup besar. Jadi saham ini bukan untuk semua orang gitu ya, hanya yang siap dengan profil risiko yang tinggi yang menurut saya bisa mempertimbangkan saham ini. Sebaliknya kalau teman-teman merasa profil resikonya rendah atau moderat, menurut saya tidak cocok. Disclaimer on dulu, konten ini sifatnya investment research, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Oke, karena ini ide investasi, maka kita akan mulai dari ide investasi sampai kinerja, valuasi, story-nya seperti apa, lalu kita akan tutup dengan catatan akhir dari saya. Nah, kenapa ini sahamnya ngeri-ngeri sedap gitu ya? Kita tahu ya teman-teman bagaimana selimut negatif itu menyelimuti BUMN Karya ketika pandemi datang. Apa yang terjadi? Hutang-hutang menumpuk gitu ya, mau divestasi juga susah. Kemudian dari Menteri BUMN malah strateginya kurang clear apa yang harus dilakukan, sempat mau injek modal lagi, ditahan, ada yang right issue dan lain-lain. Jadi menurut saya ini agak membingungkan ya. Jadi selimut-selimut media negatif tadi gitu ya, berita-berita negatif yang muncul mengenai BUMN Karya, menurut saya responnya tidak clear dari pemerintah itu sendiri. Padahal kita harus tahu bahwa emiten ini adalah emiten-emiten yang listing di bursa gitu ya. Artinya ada dana investor publik di sana. Semakin mengerikan karena ketika utangnya karena ini otomatis perusahaan publik dipaparkan ke publik gitu ya, utangnya makin menggelembung gitu ya. Sementara kita tahu bahwa BUMN Karya itu adalah tulang punggung pelaksana pembangunan. Artinya kalau tulang punggung duitnya mungkin datangnya dari bank yang menghasilkan dividen besar gitu ya, menghasilkan APBN, menghasilkan APBN yang besar buat negara, tapi tulang punggung pelaksananya kan BUMN Karya. Ini fakta, suka tidak suka gitu ya. Jadi karena ini adalah tulang punggung yang mana swasta pun pasti ngeri-ngeri sedap untuk mengerjakan proyek-proyek ini, maka BUMN Karya dipaksa bertahan dalam kondisi yang sulit. Dipaksa bertahan dalam arti kalau disuntik mati, saya ragu akan disuntik mati. Karena ini swasta bukan nggak mau sih. Menurut saya swasta juga ngeri lah masuk di proyek yang kaitannya mendukung program nasional gitu. Gimana nanti pembayaran dan lain-lain. Jadi menurut saya swasta memang sulit untuk mengerjakan proyek ini. Mau nggak mau BUMN Karya lah yang in charge gitu ya. Dan ini nggak heran utangnya jadinya gede banget gitu ya. Proporsi utangnya gede banget karena mungkin dari proyek-proyek itu ada yang sifatnya ya demi kepentingan nasional gitu. Demi kepentingan nasional meskipun ujungnya bisa divestasi, tapi divestasi itu membutuhkan waktu dan itulah yang terus berjalan dari WSKT, dari PTPP. Mereka membutuhkan divestasi tersebut. Lalu apa idenya setelah kita tahu bahwa ada BUMN Karya yang sedang mencoba bertahan sakit dengan kondisi utang-utang yang cukup gede dengan sentimen-sentimen negatif korupsi tadi, maka menurut saya idenya adalah mengambil kesempatan setelah masa-masa sulit itu berlalu gitu. Apakah masa sulit BUMN Karya ini sudah berlalu? Menurut saya bisa jadi iya. Kenapa? Karena kalau kita melihat anggaran belanja infrastruktur di tahun 2024 itu mengalami peningkatan gitu ya. Mengalami peningkatan kalau di sini disampaikan naik 5,8%. Jadi ketika pandemi turun memang itu benar-benar direm otomatis proyek-proyek infrastruktur nasional mulai ada yang mandek, nggak diterusin dulu, tapi 2024 rasanya sudah mulai disiapkan untuk lancar lagi proyek-proyek infrastrukturnya gitu ya. Jadi menurut saya inilah opportunity-nya masuk di masa-masa awal recovery-nya emiten-emiten infrastruktur. Tetapi ingat ya, risikonya menurut saya masih besar. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam masa transisi kepemimpinan gitu. Nah, karena emiten BUMN Karya ini ada beberapa, kita coba screening cepat gitu ya. Siapa sih kira-kira yang paling masuk akal ya untuk kita bisa pertimbangkan. WSKT ya dia sehabis right issue, kemudian belum melaporkan kinerja keuangan 2024 full year-nya. Teman-teman bisa lihat DER-nya gede banget 13 kali, kemudian per 9 bulan ini yang saya bintangin dia rugi 1 triliun. Saya skip untuk WSKT. Wika 9 bulannya juga minus 4,4 triliun, DER-nya juga hampir menyentuh 8 kali,
cash flow-nya negatif. WSKT kenapa cash flow-nya positif? Karena mereka bisa right issue ya. Wika negatif gitu ya, negatif. Jadi nggak punya cash flow. Lebih mengerikan lagi. Sisa 2 emiten yang menurut saya cocok untuk kita sebut sebagai masuk akal, yaitu PTPP dan ADI gitu ya. Dari sisi valuasi PBV mirip-mirip 0,27, 0,29. Dari sisi PER juga rendah, meskipun PTPP PER-nya jauh lebih rendah, 6,5 kali berbandingkan dengan 11 kali. DER-nya sama-sama gede, PTPP dengan ADI, tapi untuk urusan free cash flow, dua-duanya juga cukup ada bumper gitu ya, kalau misalkan butuh cash. Dan di 2023 mereka sudah melaporkan kinerjanya, hasilnya juga lumayan. ADI profit 214 miliar, PTPP profit 480 miliar. Jadi menurut saya PTPP dan ADI ini dua emiten inilah yang masuk dalam radar saya gitu untuk investasi risiko tinggi ini. Nah, dari 4 ini teman-teman kita sudah pilih PTPP dan ADI, tetapi saya karena ya satu saja, jangan milih banyak-banyak, maka saya end up dengan PTPP. Kenapa PTPP menjadi preferensi saya untuk infrastruktur gitu ya? Karena menurut saya di level infrastruktur ya PTPP ini lebih fokus dan belakangan ini kita tahu kontrak-kontrak yang didapat dari PTPP khusus untuk IKN itu kelihatannya lebih positif ketimbang ADI gitu ya. Nah, sementara ADI sebenarnya juga menurut saya bagus juga, apalagi dia punya ADCP ya, emiten yang anak usahanya ADI yang khusus mengelola commuter property. Ini juga menurut saya menarik ya untuk ADI, tapi untuk infrastruktur saya condongnya di PTPP. Nah, PTPP ini punya beberapa subsidiari gitu ya. Ini juga menurut saya langkah yang sering dilakukan oleh Pak Erick Thohir untuk merampingkan BUMN. Saya nggak tahu apakah anak-anak usahanya si PTPP ini profitable atau tidak gitu ya. Kalau ke depan ini akan dirampingkan, saya rasa bagus karena subsidiarinya dan main subsidiarinya juga terlalu banyak. Ya, teman-teman lihat di sini ada PT Properti di Bekasi, itu adalah salah satu komplek apartemen yang dibangun, tapi kelihatannya pembangunannya nggak lancar gitu ya. Ini proyeknya PT Properti. Ya, saya rasa lebih baik fokus, karena menurut saya itu area yang cukup bagus. Harusnya PTPP dan main subsidiary ini bisa lebih fokus menggenjot area-area yang bisa jadi lahan bisnis yang menarik ke depannya. Bagaimana dengan kinerjanya di 2023 ini ya, mereka sudah melaporkan laporan keuangan, bungkusannya laporan keuangannya laba bersihnya 480 miliar, tetapi ada rugi bersih berjalan yang dikontribusikan ke non pengendali jumlahnya 350 miliar. Jadi sisa laba bersih aktualnya adalah 127 miliar. Nah, 127 miliar ini sebetulnya kalau tanpa ada rugi dari tahun berjalan non pengendali, maka kinerja PTPP tahun 2023 itu harusnya secara laba bersih lebih tinggi dibandingkan dengan 2022, 2021, dan 2020. Harusnya tangganya begini gitu ya. Tapi karena ini ada rugi berjalan, maka kelihatannya anjlok gitu. Nah, kalau melihatnya di sisi laba bersih, kelihatannya seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, yang merupakan revenue, maka kita ngelihat bahwa kelihatannya mulai ada tapakan-tapakan anak tangga lagi ya. Pelan-pelan gitu ya, apalagi tahun ini jeblok banget. Naik dikit, nah ini mulai kelihatan bahwa ada recovery yang sedang coba ditunjukkan oleh PTPP. Lanjut ya, sekarang kita ke bagian valuasinya, di mana masa-masa pandemi itu membawa harga PTPP benar-benar cukup complicated gitu ya. Mereka harganya di level sampai menyentuh berapa nih ya, 400-an di saat pandemi. Kemudian mereka rebound lagi, ya rebound sampai harga 2000-an, kemudian turun lagi, turun dan sekarang malah justru turun terus gitu ya sampai di level 500-an. Jadi menurut saya penurunannya sudah lumayan dalam gitu ya untuk PTPP di harga 500-an ini. Di harga 500-an ini meskipun penurunan sudah cukup dalam, tetapi PTPP tadi ya, saya ulang-ulang lagi, tetap merupakan opportunity yang mengandung risiko yang besar gitu. Nah, sebelum kita ngomongin risikonya, kita pahami dulu story-nya, di mana story ini bisa menjadi salah satu bagian untuk mengambil keputusan gitu ya. Kalau teman-teman melihat di sini ya, di 2023
kontrak yang didapat oleh PTPP itu nominalnya 1,7 triliun. Tetapi ada lonjakan besar di tahun 2024, mereka 1 bulan pertama dapat kontrak 3,5 triliun. Jadi Januari PTPP itu kinerjanya loncat bagus banget. Ada potensi di bulan Maret nanti, berarti kuartal gitu ya, di kuartal 1 2024 ini, emiten PTPP kinerjanya loncat. Nah, harapan kita adalah loncatan ini bukan 1 bulan, 2 bulan, tetapi sepanjang tahun ini PTPP bisa memaksimalkan berbagai macam variasi kontrak yang sudah mereka rencanakan gitu ya. Ini kita lihat untuk non-IKN gitu ya, mereka sudah garap di proyek-proyek jalan tol, di dermaga. Sementara di IKN, kita juga tahu bahwa IKN ini rencananya sepertinya akan kejar tayang gitu. Karena dengar-dengar kabar kan katanya pinginnya 17 Agustusannya di IKN. Pengibaran bendera terakhir Pak Jokowi sebelum lengser gitu ya. Jadi kalau ini benar-benar kejar tayang, sepertinya PTPP bisa mendapatkan banyak revenue dari proyek ini saja. Jadi proyeksi dan story-nya adalah kejar tayangnya IKN dan proyek-proyek strategis nasional yang sudah mulai bangkit kembali didanai dengan dana 400 sekian triliun yang naik 6% dari APBN. Kalau PTPP bisa mengambil porsi yang pas saja, menurut saya kita bisa menargetkan kenaikan 20% gitu di tahun 2024 ini. Jadi revenue-nya PTPP akan mencapai 24 triliun. Oke, naik 20% lebih sedikit. Tetapi PTPP ini juga sekarang sudah ada beban keuangannya. Dan beban keuangan ini akan terus menggerus laba bersih gitu ya. Nah, saya tidak tahu juga apakah nanti ke depan ada restruktur utang dan lain sebagainya yang mungkin bisa mengendurkan sedikit gitu beban keuangannya PTPP. Dan kita tahu teman-teman bahwa emiten-emiten infrastruktur ini cukup sensitif gitu ya dengan siapa nahkoda dari negara ini ke depan. Sejauh ini yang saya tahu ya gap-nya tinggi banget. Pak Prabowo menang gitu ya. Pak Prabowo melanjutkan program Pak Jokowi. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan saham ini atau ingin sekedar mengamati saham ini gitu ya, amati tanggal-tanggal 2 ini gitu. Pertama, pengumuman resmi pemenang presiden dari KPU. Yang kedua adalah pelantikan presiden barunya. Nah, ini kalau 2 ini jalan lancar, kemudian secara penerimaan masyarakat juga bagus, mungkin gitu ya, siapa tahu, saya juga nggak tahu, bisa memberikan sentimen yang positif buat emiten-emiten BUMN karya termasuk PTPP. Nah, ini adalah risikonya. Coba summary gitu ya. Apa sih yang menjadi risiko dari emiten ini? Total liability to equity-nya 3,5 kali ya. Liability itu kan biasanya banyak berasal dari utang usaha. Jadi dia ngambil bahan-bahan konstruksi dan lain-lain. Dari sendiri 1,5 kali. Jadi bisa saja tiba-tiba muncul berita-berita mengenai PKPU ya. Sehingga apa? Sehingga emitennya disuspend dan lain sebagainya. Ini yang ngeri-ngeri sedap dari emiten-emiten BUMN karya. Meskipun punya kas 4,1 triliun tetapi balik lagi, bisa saja hal-hal itu muncul gitu ya. Emiten-emiten BUMN karya ini rawan sekali karena ya kita belajar beberapa tahun ke belakang ini WSKT kena korupsi gitu ya. Itu bisa saja terjadi di emiten-emiten yang lain. Kita berharap tidak gitu. Tapi kalau sewaktu-waktu itu terjadi, biasanya respon market sangat liar. Jadi kita berharap apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan yang sedang transisi ini berjalan mulus, idenya dilanjutkan ya, dan juga tidak ada berita-berita mengenai korupsi. Terlebih di 2024 kita berharap secara full year PTPP ternyata kinerjanya bagus. Nah, kalau kinerjanya tidak sesuai harapan, karena apa? Misalnya karena proyeknya mandek dan lain-lain, bisa jadi emiten ini juga kembali melanjutkan penurunannya. Itu dia teman-teman untuk pembahasan saya kali ini untuk saham PTPP ya, bagian dari BUMN karya. Masuk di BUMN karya itu risikonya tinggi, ini bukan untuk semua orang, bukan untuk semua investor. Bagi investor pemula, hati-hati nyangkut gitu ya. Kalkulasi dulu profil risikonya cocok atau enggak. Yang kedua, ini nggak ada dividen, jadi kalau teman-teman berharap nunggu sambil dapat dividen, lupain aja, ini nggak ada dividen-dividenan. Tetapi buat capital gain lovers gitu ya, yang suka ngeri-ngeri sedap, sambil tes uji mental, mungkin tertarik ya. Targetnya 900 sampai 1.200. Menurut saya di harga 900 sampai 1.200 itu masih cukup fair kalau kinerja PTPP ini benar-benar loncat di tahun 2024.
Itu aja teman-teman video dari saya kali ini untuk saham PTPP. Sekali lagi ini saham yang berisiko tinggi, beda dengan beberapa saham yang biasa kita bahas di channel ini, jadi kalkulasi baik-baik risiko kalian. Sampai ketemu guys di next video, jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa ketemu lagi di next video. Bahas saham apa di next video, tulis di kolom komentar. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan, semoga ibadahnya khusyuk, dan kalian bisa melewati 30 hari penuh no bolong. Sampai ketemu guys, God bless you, bye.